Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi pada hewan. Yuk langsung saja simak videonya berikut ini. Pastinya adik-adik sering melihat cicak. Cicak dapat kita jumpai di dinding atau langit-langit rumah. Mengapa cicak dapat menempel di dinding tanpa terjatuh? Apa sih yang membuat cicak dapat menempel di dinding? Ternyata cicak memiliki perekat pada kakinya sehingga saat menempel di dinding, cicak tidak terjatuh. Perekat yang dimiliki cicak pada telapak kakinya tentu saja tidak dimiliki oleh hewan lain. Hal tersebut menyebabkan cicak memiliki keunikan dan keistimewaan yang disebut dengan ciri khusus. Setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Mari kita simak dan pelajari ciri khusus yang terdapat pada hewan-hewan berikut ini. 1. Cicak. Cicak termasuk hewan reptilia, yaitu hewan yang berjalan dengan cara merayap. Cicak dapat menempel di dinding tanpa terjatuh, karena pada telapak kaki cicak terdapat bagian garis yang menonjol yang berfungsi sebagai alat perekat. Makanan cicak berupa serangga-serangga kecil seperti nyamuk dan laron. Nyamuk dan laron dapat terbang. Bagaimana sih cicak dapat memakan nyamuk dan laron yang merupakan hewan yang memiliki kemampuan dapat terbang? Ternyata Allah memkaruniai cicak memiliki lidah panjang dan lengket. Oleh karena itulah cicak dapat menangkap mangsanya yang memiliki kemampuan dapat terbang seperti nyamuk dan laron tadi. Selain itu, cicak juga memiliki kemampuan yang disebut dengan autotomi, yaitu memutuskan ekornya secara tiba-tiba. 2. Semut. Semut merupakan hewan yang hidup di dalam tanah dan berkoloni. Maksudnya, semut hidup secara berkelompok. Semut sering meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Beberapa jenis semut tidak bertelinga dan buta. Wah, jika seperti itu, bagaimana cara semut mencari makan ya? Ternyata, semut memiliki antena yang berfungsi sebagai alat indera. Antena pada semut digunakan untuk menyentuh, mencium, merasakan getaran bumi, serta berinteraksi dengan semut lainnya. Kita mengenal semut sebagai hewan yang memiliki kerjasama yang baik. Semut dapat berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut akan mengeluarkan bau khusus jika ada bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. 3. Burung hantu. Burung hantu merupakan salah satu hewan nokturnal atau hewan yang tidur di siang hari dan beraktivitas di malam hari. Oleh karena itu, Allah mengkaruniai burung hantu memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat peka. Indera pendengaran ini dimiliki burung hantu karena burung hantu memiliki telinga yang berukuran besar sehingga mampu mendengar suara buruannya. Sedangkan penglihatan yang sangat peka dimiliki oleh burung hantu karena burung hantu memiliki mata yang sangat besar dan pupil burung hantu terbuka lebar sehingga dapat menyerap cahaya yang masuk dan dapat melihat dengan jelas. Ciri khusus lain yang dimiliki burung hantu adalah burung hantu memiliki kepala yang dapat berputar ke belakang tanpa harus membalikkan badannya.
Dan burung hantu juga memiliki bulu-bulu yang lembut sehingga dapat terbang tanpa bersuara. 4. Kelelawar. Sama halnya dengan burung hantu, kelelawar merupakan jenis hewan nokturnal. Kelelawar juga merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ciri khusus yang dimiliki kelelawar antara lain memiliki sayap yang lentur, kemudian memiliki cakar yang digunakan untuk membersihkan rambut dan mengaitkan diri pada cabang, karang, dan tiang penyangga lainnya. Kelelawar digolongkan sebagai mamalia karena menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar tidak memiliki kaki yang cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Oleh karena itu, kelelawar tidur dengan cara bergantung terbalik. Tidak seperti halnya burung hantu, penglihatan kelelawar sangatlah buruk. Namun, kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekitarnya atau dikenal sebagai sistem sonar. Dan kelelawar mampu mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi atau ultrasonik. Kelelawar juga memiliki kemampuan untuk menentukan letak benda atau mangsa yang ada di sekitarnya yang dinamakan ekolokasi. 5. Unta. Unta merupakan hewan yang biasa hidup di gurun. Karena di gurun merupakan daerah yang kering dan jarang terdapat pepohonan dan tanahnya pun berdebu. Unta memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Unta dikaruniai punuk pada bagian punggungnya yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sehingga unta dapat bertahan hidup tanpa memakan makanan apapun hingga beberapa hari. Unta pun dikaruniai telapak kaki yang memiliki bantalan kulit yang keras, sehingga unta kuat untuk berjalan di atas pasir yang panas dalam jangka waktu yang lama. Bulu mata unta panjang yang berfungsi untuk melindungi mata dari pasir dan debu. 6. Bebek. Bebek merupakan jenis unggas yang mencari makan di darat dan di air, terutama di daerah perairan dangkal yang becek dan berlumpur. Oleh karena itu, di antara jari-jari kakinya terdapat selaput yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Bebek juga memiliki cakar yang sangat lembut yang berguna untuk berjalan. Paruh bebek berbentuk pipi dan lebar, dan terdapat lempengan saringan yang berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Pada bulu-bulu bebek juga terdapat kelenjar minyak yang berfungsi untuk meminyaki bulu bebek, sehingga jika berada di dalam air, bulu bebek tidak akan basah. Itu ciri khusus dari beberapa hewan. Mari kita ingat kembali adaptasi berdasarkan jenisnya. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan yang dibagi menjadi 3. Pertama, adaptasi morfologi yang merupakan penyesuaian diri bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian, adaptasi fisiologi yang merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku yang merupakan penyesuaian perubahan tingkah laku pada makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh-contoh adaptasi berdasarkan jenisnya pada hewan. 1. Adaptasi morfologi.
Ingat, adaptasi morfologi didasarkan pada bentuk tubuh makhluk hidup. Contohnya, pada burung hantu memiliki mata dan telinga yang lebar dan besar. 2. Cicak memiliki bantalan pada kakinya. Kemudian, jerapah memiliki leher yang panjang. Ada juga adaptasi morfologi pada bebek, yaitu memiliki paruh yang berbentuk pipih dan lebar. 2. Adaptasi fisiologi. Ingat, adaptasi fisiologi didasarkan pada fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Beberapa hewan memiliki respon fungsi alat tubuh yang berbeda, seperti menyemprotkan cairan dari dalam tubuh yang dilakukan oleh cumi-cumi. Fungsi cumi-cumi menyemprotkan cairan hitam dari dalam tubuhnya agar cumi-cumi tidak terlihat oleh musuh ataupun mangsa. Selain cumi-cumi, gurita pun menyemprotkan tinta hitam dari dalam tubuhnya. Kemudian, respon fungsi alat-alat tubuh berikutnya yaitu mengeluarkan bisa ataupun sengatan. Contoh hewannya antara lain kalajengking, lebah, dan beberapa jenis ular. Kemudian respon berikutnya dengan cara mengeluarkan bau menyengat yang dilakukan oleh walang sangit dan tigung. Bau menyengat yang dikeluarkan hewan tersebut tujuan agar musuh dari walang sangit dan tigung akan lari dan tidak tahan oleh baunya. Adaptasi fisiologi yang berikutnya adalah dengan cara mengubah warna kulit tubuh menyesuaikan dengan tempat tinggal atau tempat yang dihinggapinya. Contohnya mimikri dan kamuflase. Bedanya apa sih mimikri dan kamuflase? Mimikri merupakan cara perlindungan diri hewan dengan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Contohnya seperti yang terjadi pada bunglon dan gurita. Perhatikan video berikut ini. Sedangkan kamuflase menyesuaikan warna tubuhnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya yang terjadi pada belalang daun. Sehingga belalang daun tidak akan berubah warna tubuhnya jika ia berpindah atau berada pada tempat yang warnanya berbeda dengan daun. 3. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi dengan cara perubahan tingkah laku pada hewan. Beberapa hewan mengalami perubahan tingkah laku atau bertingkah laku demi kelangsungan hidupnya, seperti lumba-lumba yang muncul ke permukaan secara berkala karena lumba-lumba merupakan jenis mamalia air
yang bernafas menggunakan paru-paru, sehingga dalam jangka waktu tertentu lumba-lumba harus muncul ke permukaan untuk menghembuskan udara. Ada pula beruang yang melakukan hibernasi atau tidur panjang pada saat musim dingin. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehangatan suhu tubuh beruang pada saat musim dingin. Kemudian perubahan tingkah laku untuk menghindari diri dari serangan musuh. Contohnya yang dilakukan oleh musang dengan cara berpura-pura mati dan terenggiling dengan cara menggulungkan bagian tubuhnya. Ada juga beberapa ular yang tidak memiliki bisa melakukan perlindungan diri dengan cara melilitkan tubuhnya pada mangsa. Dari ribuan jenis hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kita telah membahas beberapa ciri khusus hewan dan adaptasi berdasarkan jenisnya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.